Marc Marquez mungkin telah memenangkan Grand Prix Thailand setelah membalap dengan sangat terukur dari posisi terdepan. Namun penampilan Ai Ogura di atas motor Aprilia juga tak kalah mengesankan. Pada balapan pertamanya di MotoGP, pembalap muda asal Jepang ini berhasil finish di posisi kelima. Hasil terbaik bagi seorang debutan sejak Marquez naik podium di GP Qatar 2013. Bahkan Pedro Acosta, pembalap dengan peringkat tertinggi yang naik ke kelas utama dalam beberapa tahun terakhir, hanya mampu finish di urutan ke-9 pada balapan perdananya 12 bulan lalu. Yang paling mengesankan dari akhir pekan debut Ogura adalah bahwa bukan hanya satu hasil yang membuatnya menjadi pusat perhatian, melainkan penampilan menyeluruh dari pembalap berusia 24 tahun ini yang bersinar di setiap sesi selama 3 hari di Buriram. Pertama, ia mencatatkan waktu yang luar biasa di babak kualifikasi untuk menempatkan motor Aprilia RS GP di posisi kelima, hanya terpaut 0,35 detik dari posisi terdepan. Kemudian pada balapan sprint, ia menyalip Jack Miller di awal balapan sebelum meraih posisi keempat dalam balapan pertamanya. Pada hari Minggu, ia kembali menyalip Miller untuk menempati posisi keempat di awal balapan, tetapi tidak memiliki kecepatan untuk menjaga posisinya dari Franco Morbidelli yang terus menempel di belakang dan akhirnya menempati posisi kelima. Meski begitu, lap tercepatnya 1 menit 30,942 detik hanya terpaut 0,3 detik dari catatan waktu terbaik Marquez di atas Ducati pabrikan. Selain itu, kecepatannya tidak turun di bawah batas 1 menit 31 detik hingga lap ke-21 dari 26 lap. Sebagai referensi, Morbidelli mulai melaju dengan kecepatan 1 menit 32 detik sejak lap ke-22. Dan pembalap Italia itu mengendarai motor GP24 yang menjadi juara tahun lalu. Jadi, hasil yang diraih Ogura tidak akan membuat siapapun kecewa. Pada debutnya, ia menjadi pembalap non-Ducati yang berada di urutan teratas dalam catatan waktu, dan hanya 7,45 detik di belakang Marquez yang jadi juara. Rekan setim Ogura, Marco Bezzecchi, finish terpaut 15 detik dari Marquez di urutan ke-6, menunjukkan betapa cepatnya pembalap Jepang ini melawan sesama pembalap Aprilia. Faktanya, Bezzecchi harus bersaing dengan Johann Zarco pada tahap akhir balapan. Sementara Ogura tidak pernah tertinggal terlalu jauh di belakang Morbidelli. Ogura cukup rendah hati setelah aksi heroik debutnya, dengan menyatakan bahwa ia terkejut dengan penampilannya sendiri di Buriram. Ia menjelaskan bahwa ia belajar beberapa trik dengan membalap selama 13 lap tepat di belakang Francesco Bagnaia di balapan sprint dan menerapkannya di Grand Prix hari Minggu. Selain itu, Ogura menilai kondisi panas di Thailand merupakan keuntungan baginya. Meski begitu, sebagai rookie, tentu ada kesulitan yang harus dihadapi di balapan pertamanya. Hal tersulit itu adalah mengelola ban. Namun di sprint, Ogura belajar banyak dari Bagnaia. Meskipun Ogura mungkin mengatakan bahwa ia terkejut dengan penampilannya, namun tes pramusim menunjukkan bahwa ia sudah menyatu dengan baik dengan Aprilia. Pada hari terakhir, ia mengeluarkan kecepatan time attack yang sebenarnya, mencatatkan waktu tercepat ke-7. Race pace jarak jauhnya juga tidak buruk. Bezzecchi masih diharapkan menjadi barometer performa Aprilia di awal musim, setelah ia tampil sangat baik dalam uji coba. Namun Ogura berhasil mengalahkan rekan setimnya yang lebih berpengalaman di Thailand. Setelah balapan utama, Bezzecchi menambahkan bahwa dirinya dan Ogura berkendara dengan cara yang hampir sama. Menurutnya gaya balap Ogura sangat presisi dan sangat bagus. Bezzecchi pun tak segan untuk melihat datanya dan mencoba untuk menjadi lebih baik darinya dan mencoba belajar darinya. Hasil yang diraih Ogura juga menjadi pendongkrak kepercayaan diri bagi Aprilia. Di lintasan yang secara historis tidak cocok untuk RS GP, Ogura membuktikan bahwa tim yang berbasis di Noale ini memiliki peluang kuat untuk menjadi pabrikan terbaik kedua di MotoGP tahun ini. Hal ini juga berarti bahwa ketika sang juara bertahan Jorge Martin kembali membalap setelah mengalami cedera pada pramusim, ia akan memiliki motor yang cepat di tangannya. Mungkin satu-satunya pembalap Aprilia yang akan khawatir dengan kecepatan Ogura adalah rekan setimnya di Trackhouse, Fernandez, yang tidak ingin dikalahkan oleh seorang rookie ketika ia sendiri sedang menjalani musim ketiganya di kelas utama. Hasil ini tentunya akan memberikan dorongan yang dibutuhkan pembalap Spanyol ini untuk meningkatkan performanya dan membayar kepercayaan yang diberikan oleh bosnya yang memberinya kontrak baru berdurasi 2 tahun pada pertengahan musim lalu. Untuk saat ini, baik Aprilia maupun Trackhouse telah memiliki seorang pemenang.
Dan Ogura juga bisa beristirahat dengan tenang karena ia membuat keputusan yang tepat untuk meninggalkan kursi yang kurang kompetitif di LCR Honda dengan harapan mendapatkan prospek yang lebih baik di tempat lain. Ogura pasti sangat percaya diri dengan kemampuannya untuk menjauhkan diri dari pabrikan yang sangat ia kenal, yakni pabrikan yang seharusnya bisa memberikannya tempat di MotoGP karena kewarganegaraannya yang berasal dari Jepang. Namun ia memilih untuk membuktikan kemampuannya di lintasan dan memenangkan gelar Moto2 bersama MC Helmets MSI. Dan sekarang dia telah menunjukkan bahwa dia pantas berada di MotoGP.